kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Istrinya bernama Isya, saudara perempuan Hanna. Hanna itu istri Imran. Istri Imran itu adalah ibunya Siti Maryam. Hanna waladat Maryam. Siti Hanna itu melahirkan Maryam. Wa Maryam waladat Isa. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita mau memberikan nama anak atau cucu, boleh dikasih nama Hanna. Itu ibu kepada Siti Maryam alaihissalam. Nabi Zakaria tidak putus asa, berusaha dan tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah di mihrab, sesungguhnya aku telah lanjut usia dan istriku mandul. Kurniakanlah ya Allah, kurniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ini doanya Nabi Zakaria ketika dia berada di mihrab, berdoa kepada Allah karena dia ingin mendapat keturunan sebagai gantinya. Bagaimana sedangkan istrinya itu mandul dan umurnya sudah lanjut. Nabi Zakaria pun dah uban, tapi tetap tidak putus asa, berdoa. Akhirnya Allah Ta'ala berikan dzurriyyat bernama Yahya. Nah, ini doanya. Dan zikir ini, doanya Nabi Zakaria ini boleh dibaca bagi orang yang ingin memiliki keturunan. Misalnya seorang itu sudah berumah tangga bertahun tapi belum dapat dzurriyyat, bolehlah membaca doa Nabi Zakaria ini. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah yang sebaik-baik pemberi waris. Tapi bukan baca sekali, banyak kali ya. Bikin zikir. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Sebagian ulama berkata, sekiranya doa ini dibaca orang-orang yang belum punya jodoh, katalah seorang perempuan belum ada jodohnya atau seorang lelaki belum ada jodohnya, boleh menggunakan doa Nabi Zakaria ini. Insya Allah juga boleh dapat jodoh yang baik. Ya kan, coba kita bayangkan maknanya. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, yakni dalam keadaan bujang. Dan engkaulah yang sebaik-baik pemberi waris. Jadi bagi orang yang membaca ketika belum ada jodoh, baik laki-laki maupun perempuan, boleh membaca doa Nabi Zakaria ini. Insya Allah dia tidak terus membujang, bahkan ada pasangannya. Ya, kalau seorang itu berdoa, seseorang itulah yang kita mau, pun tak beriaya juga, mungkin itu kurang baik. Sebab apa? Allah Ta'ala itu akan pilihkan seorang hambanya yang baik itu dengan pilihan yang terbaik. Mungkin yang kau minta itu kurang baik, kurang sesuai untukmu. Itu. Jadi kita tak boleh menyangka, aku udah berdoa berkali-kali belum dapat ini. Jangan suka mengeluh doa kita tak dikabulkan, jangan. Itu menunjukkan lemahnya keyakinan. Ya, yang terbaik kita serahkan saja kepada Allah. Sesuatu itu akan diberikan oleh Allah kalau sesuai baik dengan hamba yang diminta itu.
Maknanya bukan kita yang pilihkan, Allah yang lebih baik untuk memilihkan apa yang kita minta. Boleh jadi yang Anda anggap baik itu tidak baik, dan boleh jadi sebaliknya yang Anda mengatakan tidak baik itu mungkin lebih baik. Maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain daripada kita berdoa dengan konsisten, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap, juga sertai dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, doa Nabi Zakaria dikabulkan dan Allah mengurniakan seorang anak bernama Yahya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memanggil Nabi Zakaria sedang dia mendirikan sholat di mihrab. Ya, kalau kita sedang sembahyang Bu, ya hendaklah kita khusyuk tawadhu, jangan ingat-ingat dunia. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, Ya Allah, letakkanlah dunia di tanganku dan jangan engkau meletakkan dunia di hatiku. Kenapa? Sebab hati ini tempat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika kita beribadah, sama ada mendirikan sholat ataupun berdoa, jangan ingat-ingat dunia. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita menghadap Allah, ya, seolah-olah berada di hadapannya dengan berwasilah solawat ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, solawat itu maknanya doa, solat juga doa. Jadi orang solat itu berdoa, mulai daripada takbiratul ihram Allahu Akbar sampai assalamualaikum, itu isi kandungnya doa. Yalah, kalau orang-orang dulu mengatakan sembahyang. Sembahyang itu orang non muslim pun ada sembahyang. Sebab sembahyang itu sembah Tuhan. Itu bahasa Sanskrit. Sembahyang. Sekarang kita sudah terpelajar, sembahyang itu ditukar dengan perkataan sholat. Apa itu sholat? Sholat maknanya doa. Sholawat juga doa. Nah, gitu. Jadi saudara sekalian, bersolawat itu pada hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sudah pun dijamin masuk surga. Jadi kalau kita bersolawat, lebih baik banyak-banyak. Kenapa? Ibarat tempayan lah, tempayan dekat pokok. Ini tujuannya untuk menyiram pokok supaya pokok ini subur dan segar, tak layu. Maka tempayan itulah yang diletakkan air. Setelah ya tempayan itu penuh, ditaruh air, maka meluap kepada pokok, menyiram pokok. Jadi yang untung kita kalau berselawat kepada Rasulullah perlu luapnya. Luap rahmat itu melalui Rasulullah, maka lebih baik. Maka itulah kalau kita memperbanyak sholawat, maknanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam, karena ini sabit pada hadis juga berkenaan zikir dan doa-doa yang telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu hendaklah kita amalkan. Itu tujuannya supaya menjadi ibrah, renungan, pelajaran bagi umat-umat yang datang kemudian. Baik, walaupun seorang itu mustahil kata akal, mana mungkin orang yang sudah mandul, usianya sudah lanjut, dah uban, tak mungkin kata akal, tak mungkin dapat dzurriyyah. Tetapi Allah Ta'ala ingin membuktikan bahwa Allah berkuasa membuat anak walaupun orang tuanya sudah tua. Maka dengan doa inilah supaya kita semua yang hidup ini, kalaulah Anda belum dapat dzurriyyah, jangan putus asa. Selain berikhtiar dengan zahirnya, jumpa dokter dan sebagainya,
jangan lupa berdoa dengan doa Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, banyak-banyak sambil merenungkan maknanya. Begitu juga orang yang belum dapat jodoh, supaya mendapat teman hidup, mendapat jodoh lah, mendapat jodoh, baca ini supaya tak bujang terus. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah yang sebaik-baik pemberi waris. Betul juga. Jadi kalau orang itu bujang-bujang, itu sampai besar agak masalah juga kalau tak mempunyai keturunan kan. Kalau kita mempunyai harta berlimpah, uang banyak sekalipun, kemana perginya? Dan kalau kita sakit, siapa yang akan menguruskan kita? Mungkin ke adik-beradik boleh, tapi ada batasnya. Sebab adik-beradik kita itu semuanya masing-masing mempunyai tanggung jawab, ya kan? Maka perlu berumah tangga, jangan bujang terus, ya Bu ya. Kalau boleh usaha, fikir, penting rupanya kita punya duriat. Ada orang berkata, buat apa kawin? Susah, kita pun cukup apa? Gaji aku besar, rumah aku pun ada, kereta aku pun mewah. Bukan. Allah Ta'ala perintahkan, sebab itulah kamu nanti akan memerlukan bantuan orang yang teman yang akrab, yang halal. 24 jam halal Bu. Kecuali dalam keadaan haid saja, ya kan? Boleh pegang, bukan hanya boleh lihat, boleh pegang dan semua boleh. Bahkan itu ibadah. Kalau laki-laki perempuan memberikan nafkah batin, itu ibadah, buat pahala itu. Dan kalau laki-laki tak kawin, itu kalau jadi imam tak dapat pahala besar. Maka orang belum kawin sebaik-baiknya elakkan jadi imam yang belum kawin, ya. Sebab pahalanya lain. Pahala orang berumah tangga dan belum, itu pahalanya orang berumah tangga jauh lebih besar daripada orang yang masih bujang. Kecuali anak-anak yang baru berlatih untuk jadi imam boleh. Baik. Ya, mudah-mudahan siapa-siapa di antara pelajar yang masih bujang, mudah-mudahan dapat duriat. Bacalah doa ini, ya. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, dan baca doa-doa yang lain juga insyaallah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, akhirnya Allah kabulkan doanya dan didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya. Inna nubashiruka bi Yahya, wahai Zakaria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra bernama Yahya. Jadi Nabi Yahya itulah putra Nabi Zakaria, adalah merupakan anak doa, anak berkat doa, dan nama itulah Allah berikan sebelum ibunya hamil. Coba bayangkan, ini membolehkan bahwa orang itu boleh mencarakan anak untuk anaknya, untuk cucunya, ya. Memberikan nama anak cadangan lah. Kalau aku punya anak laki-laki, namanya si fulan. Kalau anak aku atau cucu aku perempuan, namanya si fulan, fulana misalnya. Boleh. Maknanya apa? Walaupun belum berumah tangga. Sebab Allah Ta'ala memberikan nama anak dari Nabi Zakaria itu sebelum istrinya hamil. Baik. Saudara-saudara sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam berkata, bagaimana aku boleh mendapat anak sedang aku telah lanjut usia dan istriku seorang yang mandul. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Zakaria berkata, berilah aku sesuatu tanda bahwa istriku telah hamil. Allah berfirman, tanda bagimu, kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Bisulah tuh. Kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya waktu pagi dan petang. Ini mafhum ayat 41 dari surah Ali Imran. Jelas Bu?
Pertama apa? Setelah mengadu bagaimana mungkin aku punya istri bisa hamil, sedangkan istriku itu sudah tua dan mandul. Nah, Allah Ta'ala memberitahu kalau Allah Ta'ala mengendakinya mudah bagi Allah. Ya, bagaimana tanda-tandanya bahwa aku punya istri dah hamil? Allah Ta'ala memberitahu kalau kamu dah bisu, tak boleh cakap dengan siapapun selama 3 hari, berarti istrimu sudah hamil. Rupa-rupanya betul tak boleh bercakap. Namanya puasa. Puasa apa? Puasa bercakap. Puasa tak boleh bercakap dah. Oh, setelah tengok betul istrinya sudah hamil. Allahu Akbar, luar biasa ini. Maknanya memberitahu kepada kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesuatu yang di luar jangkaan manusia pun boleh terjadi kalau Allah menghendaki. Betul? Nah, tapi di sini menerangkan banyaklah kamu bertasbih, berzikir pagi petang. Nah, maka itulah kita jangan sampai diam-diam saja. Hendaklah kita berdoa, bertasbih, berzikir supaya Allah Ta'ala tunaikan segala hajat kita. Mudah-mudahan bermanfaat.